Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya ini nanti bahasanya campur. Kalau tadi Aditya nggak bisa bahasa Sunda, kalau misalnya dicampur ya silakan. Nama saya Rika Hadijana. Ini materinya menyambung dari yang tadi ya, tentang pola asuh anak remaja di era digital. Nah, apa itu remaja? Ibu Aminah terangnya apa itu remaja? Pak itu ayah pada ngasih seri remaja teh apa? Remaja adalah masa peralihan hidup pergantian dari yang tadinya anak-anak ya, seperti SD SMP. Batasan usianya kalau menurut Kementerian Kesehatan itu dari usia 10 tahun sampai 18, kalau dari BKKBN sendiri 10 tahun sampai 24 tahun, dan itu 2 miliar. Jadi kalau misalnya ibu-ibu dan terakhir yang usianya sudah 24 tahun sudah nikah, itu sudah tidak masuk remaja. Bagi nikah masuk dari surat dari remaja. Nah, terus apa sih era digital? Era digital adalah masa ketika informasi yang mudah dan cepat diperoleh. Jadi kan sekarang orang-orang kan sekarang udah masuk era digital, dari HP-nya, bahkan anak kecil kebanyakan udah punya HP gitu. Nah itu udah masuk ke era digital. Siapa gitu ya. Nah, ini apa manfaat dan risiko penggunaan teknologi digital? Penggunaan teknologi digital secara tepat akan sangat bermanfaat bagi penggunanya. Jadi kalau misalnya digunakan secara tepat bakal manfaat. Intinya tepat, kalau misalnya penggunaannya salah dan berlebihan itu bakalan bikin efek ke kita. Ini manfaat sama dampaknya. Manfaatnya sebenarnya manfaatnya banyak ya, ibu-ibu juga mungkin tahu penggunaan HP, laptop dan lainnya untuk apa. Tapi ini yang kita mau dan mendapatkan informasi terus mudah berkomunikasi. Zaman sekarang mah orang jauh bisa saling ketemu, bisa saling sapa-sapaan di HP, apalagi tuh sekarang udah gampang kan semua orang punya HP. Terus yang ketiga itu menambah telepon anak. Yang keempat memudahkan proses belajar. Jadi kalau misalnya yang satu sama yang dua ini bisa manfaat buat orang juga bisa. Kalau misalnya yang tiga sama yang keempat mungkin buat anak-anak remaja ini HP bisa digunakan untuk kreativitas misalnya. Sekarang ada anak-anak di TikTok, di dia tuh ada namanya Alif, dia tuh Alif, dia tuh bikin konten. Jadi anak seusia ini kita diajarin ngaji di depan kamera. Itu kan menambahkan kreativitas anak yang jadi anak yang pede gitu. Kan kadang ada anak yang pede di depan orang, tapi tidak pede di depan kamera karena lihat diri sendiri. Terus memudahkan proses belajar. Nah, di HP sendiri kan ada YouTube, bisa buat belajar. Kita bisa nyari-nyari informasi-informasi atau game-game buat anak-anak belajar kayak gitu. Terutama remaja yang dominannya tuh pada punya HP gitu. Terus ada dampak negatifnya. Nah, kalau misalnya dampak negatifnya itu terjadi kalau misalnya penggunaan HP itu terlalu sering. Kan sekarang remaja teh kadang kan HP ngobrol sama di HP gitu.
dulu mereka masih main HP gitu. Banyak kan seperti itu ya sekarang. Nah ini yang ketiga, terus bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak remaja di era digital. Ini kita nyebut ada yang 4. Jadi kita sebagai orang tua tuh yang pertama harus menambah pengetahuan gimana. Jadi kita tuh harus tahu apa yang dibuka sama anak. Misalnya di HP anak-anak tuh ada TikTok, ada WA misalnya. Kita harus tahu si penggunaan apa, ya Instagram, penggunaan WA apa, biar misalnya ketika kita ngasih tahu anak kita tuh nggak harus tahu gini, kita tuh tahu gitu manfaatnya. Kalau kamu gini bisa ngasih pilihan, kalau misalnya kamu terlalu sering main HP nanti akibatnya gini. Jadi kan anak-anak tuh kadang kalau misalnya Rinda sendiri aku kalau misalnya dia marahin, udah jangan gini tanpa mengasih alasan, itu tuh kitanya jadi ih jangan sih, ini kan kita pengen kayak gini gitu. Ini kan kebebasan masa muda gitu. Nah kalau dengan alasan mah si anak tuh kadang mikir lagi di belakang kita, oh iya ini kan mungkin dengan banyak dengan HP di kayak kalau dengan alasan mana menambah pengetahuan bagi ibu untuk itu, untuk memberikan alasan ketika ibu-ibu teh ngawal anak-anaknya. Terus yang kedua ada mengarahkan penggunaan perangkat media sosial. Nah, ibu-ibu udah nyari tahu nih aplikasi-aplikasi apa aja. Terus harus mengarahkan, jadi mengarahkan baik. Tadi disebutin juga sama Neng Siti kayak misalnya membatasi anak, diarahin anak teh seharian boleh megang HP teh berapa, misalnya satu hari kamu harus pegang 2 jam. Nah itu harus konsisten pelaksanaannya, efektif nggak. Kalau misalnya si anak udah konsisten istiqomah sebulan dia pegang HP cuma 2 jam buat belajar, nah itu tuh kita bisa ngasih reward, atau misalnya kalau dia melanggar bisa ngasih terus ada mengalihkan program aplikasi. Terus yang keempat ada mendampingi dan meningkatkan saling berhubungan ya Bu, menjadikan program. Jadi kalau misalnya ibu-ibu udah tahu nih aplikasi misalnya untuk itu deh anak SMP apa sih yang dipakai dari HP gitu, paling WA ya, YouTube juga sebagian gitu, kayak TikTok, Instagram kan tidak terlalu penting banget ya buat anak SMP gitu. Kalau dia anak SD kan usia 10 tahun mah SD kayaknya kan ya. Iya, anak SD mah harusnya lebih banyak interaksi. Jadi kan meningkatkan interaksi dengan anak ya. Di anak zaman sekarang mah lebih banyak game di rumah, main game. Harusnya tuh kayak zaman dulu ibu main ya di luar. Iya, nah itu tuh harus masa ke masa dimana anak-anak itu teh harusnya tuh menangkapnya tuh cepat. Jadi harusnya menangkap yang baik-baik karena HP, YouTube, TikTok yang kita tuh nggak bisa kontrol apa yang dilihat mah, apa yang dibacanya. Jadi masukin gitu hal negatifnya tuh misalnya kata-kata kasar kan di TikTok, di YouTube banyak apa sih berseliweran kata-kata kasar, joget-joget gak jelas gitu. Nah itu kan jangan sampai ke anak kita mendarah-darah kan kalau terlalu sering nonton kayak gitu jadinya mempengaruhi otaknya untuk melakukan hal yang salah. Terus juga memanfaatkan tayangan untuk memperluas wawasan dan menghindari tayangan yang menampilkan kekerasan. Nah pertama tuh kan sekarang juga ibu-ibu kan udah punya HP dan lain-lain. Nah si HP itu tuh kita gunain buat memanfaatkan tayangan. Misalnya ibu-ibu lihat nih ini kayaknya bagus nih buat diterapin ke anak kita. Nah itu manfaatkan tayangan itu harus dilakukan, diaplikasikan. Kayak misalnya ada pola asuh parenting di YouTube, bisa langsung diterapin ke anak-anak biar ilmu kita nggak sia-sia gitu, diterapin ke anak-anak kita biar anak-anak juga nanti ke anaknya lagi, ke cucunya lagi gitu seperti itu. Terus menghindari
dan juga mengalami kayak HPP disambiain